Halo teman-teman, selamat pagi. Ada Wilan, Fikri, Depo, Acep. Halo teman-teman, yang sudah hadir boleh on cam dulu nggak? Oh, oke, halo Depo. Halo Kak, Suara kakak terdengar jelas teman-teman? dengar Kak? Oke, wow. Ya, di sini ada Nur Jalila, ada Wilan, Fikri. Sambil nunggu yang lain ya teman-teman. Gimana satu minggu ini? Teman-teman kalian udah selesai UAS belum? UAS lagi, ujian belum? Belum Kak? Sudah. Oke, sudah ya. Udah santai berarti nih, menyambut akhir tahun ya. Akhir tahun ada yang Natalan. Oke, ada Saki Satria. Oke, teman-teman, sebentar ya. Harusnya kita 10 orang imun. Oke, oh Gali nggak hadir-hadir deh. Si Gali Andosyah. Kita tunggu Andosyah dulu. Berarti sudah selesai, sudah clear semua. Setelah ini kalian libur ya, teman-teman? Atau gimana nih? Depo. Oke. Nurjalila, Acep, Zaki Satria. Oke. Ada Gali sama Ando ya. Ando yang belum hadir, terus si Zaki satu lagi juga belum hadir. Baru Zaki Satria. Oke teman-teman, hari ini merupakan sebelumnya kakak mau tanya, suara kakak terdengar jelas kan? Jelas, Kak. Oke, thank you Jalila. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, berarti ini udah masuk ke modul 2 teman-teman. Kalau yang kemarin kan 4 pertemuan kemarin itu masih eh, pengantar-pengantar saja ya, pengantar-pengantar. Dan kakak harap kalian memahami apa yang sudah kita pelajari. Atau mungkin nanti kalau kalian masih ada pertanyaan tentang pelajaran-pelajaran 4 minggu kemarin, itu kalian boleh bertanya ya teman-teman. Boleh nanti kalian tanya di sini atau eh, misal ada tugas-tugas yang kalian nggak bisa, itu boleh chat kakak teman-teman. Kalau nanti kakak lagi kosong, nggak lagi kerja, bakal kakak balas ya. Depo, Acep, Jalila, Wilan, Satria, sama Fikri ini yang sudah hadir. Atau ada yang mau ditanya dulu teman-teman terkait pelajaran kita atau hal lain? Aman? Aman Kak. Oke. Kalau aman sebentar kakak cek dulu di sini. Oh iya teman-teman. Kalian biasakan kalau semisal udah join Zoom ya, itu oke sebentar. Platform kita langsung dibuka ya. Oke, di sini yang udah join, yang belum buka platform kayaknya Depo ya, Depo. Oke, Oke, Nur Kak. Jalila, berarti kamu sudah pernah ikut kelas pengganti ya, Nur Jalila? Belum pernah, Kak. Oke, belum pernah. Ini ditunggu saja. Kamu ini kan nggak hadir satu kali ya? Iya, Kak. Ya, nggak apa-apa, ditunggu saja dulu Nur Jalila karena ini permintaan kelas pengganti kayaknya lagi banyak nih teman-teman. Karena orang banyak yang libur, banyak yang cuti dan lain sebagainya ya. Oke, coba kita cek dulu untuk hari ini teman-teman. Jadi seperti yang kakak bilang tadi, hari ini kita bakal masuk ke modul 2. Modul kedua di pelajaran kita teman-teman ini bakal banyak banget modul. Oke, di sini ada yang namanya operator bersyarat. Sebentar ya, kakak stop share. Kakak udah share belum sih? Udah ya. Sebentar teman-teman. Kakak stop share lagi dulu sebentar. Oh, ini udah ada momen Zaki, mantap. Sebentar.
Kemarin terakhir kita belajar apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin terakhir atau udah pada lupa semua? Tentang pemecahan masalah ya yang kita mempersingkat kode kemarin. Ada yang masih ingat tentang mempersingkat kode? Misalkan yang kita pelajari minggu kemarin, eh, misal kita ada inputan, yang diminta itu merupakan integer. Integer itu tipe data yang apa teman-teman? Integer. Integer itu tipe data yang kayak gimana guys? Yang bulat. Ya, bilangan bulat. Oke. Wilan sepertinya masih ada masalah ya. Ada masalah di eh mic-nya tapi nggak apa-apa. Nah ini, kenapa nih kecoret-coret nih teman-teman? Sebentar. Wow. Oke. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar yang mempelajari tentang gimana cara kita mengatasi masalah-masalah kode ya. Masalah kode. Jadi hari ini teman-teman kita akan belajar di modul 2 pelajaran pertama yaitu tentang operator bersyarat. Nah, ada yang sudah pernah dengar apa itu operator bersyarat? Zaki Satria mungkin atau teman-teman yang lain? Teman-teman, operator Belum pernah, bersyarat. Kak. Pernah? Belum pernah. Belum ya? Oke. Jadi operator bersyarat ini teman-teman, nah nantilah kita lihat pengertiannya seperti apa. Ini bakal seru banget teman-teman. Jadi nanti kurang lebihnya seperti ini. Suatu perintah itu akan dijalankan ketika syaratnya itu benar gitu, atau tidak. Jadi misal contohnya mungkin kakak buatkan si Depo lah. Si Depo besok pagi akan pergi jogging. Besok pagi akan pergi jogging jika tidak hujan. Nah, jika tidak hujan. Kalau semisal hujan, dia bakal di rumah saja olahraga gitu. Nah, misal ya itu jika hujan nggak gitu, ditanya nanti hujan. Misal ditanya hujan, kalau iya berarti dia di rumah saja si Depo. Kalau semisal tidak hujan, berarti dia akan pergi jogging. Jadi ada syarat yang harus terpenuhi atau tidak terpenuhi oleh si perintah kita. Seperti itu kira-kira gambaran kecil ya teman-teman. Semua kalian paham dulu. Oke. Nah, ini ada tentang kita harus mendiskusikan memprogram rekomendasi cerdas. Nah, kalau rekomendasi kan kita kasih pilihan ya mungkin. Coba kita lihat dulu. Nah, pesan dari toko permen Sweet Stories, direktur lagi. Direktur toko ingin membuat rekomendasi cerdas untuk produk mereka di situs web. Oke, coba kita lihat dulu seperti apa. Nah, ini teman-teman yang kakak bilang tadi. Program ini mengetahui dua rekomendasi lollipop dan kue. Nah, lollipop dan kue, pengguna memasukkan preferensi permen, bagaimana kita bisa membuat rekomendasi cerdas. Nah, ini ini teman-teman, jangan kalian lupakan yang ini namanya flowchart ya. Yang ini namanya flowchart. Jadi flowchart itu alur alur apa ya alur seperti apa yang pengen kita kembangkan. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Ada katanya dua rekomendasi lollipop sama kue. Nah, lollipop sama kue. Kalau nanti pengguna memasukkan preferensi permen, berarti kita harus kasih lollipop ya. Masa nanti si Jalila pengen permen kalian kasih kue kan nggak mungkin ya teman-teman. Nah itu rekomendasinya. Coba ini satu flowchart yang belum jadi karena di sini masih ada tanda tanya ya tuh. Nah coba kita cek dulu. Oke analisis preferensi seleksi rekomendasi. Nah ini contoh sederhana dari operator bersyarat. Seperti yang kakak bilang tadi si Depo itu. Nah ini kan input preferensi pelanggan. Nah, input ini nanti si pelanggannya atau si usernya memasukkan apa yang dia pengen, teman-teman. Memasukkan apa yang dia pengen. Semisal permen enggak? Ah, ya kan? Misal si Wilan di sini memasukkan permen, permen. Oh, ternyata yang dia masukkan permen berarti eh, yang dimasukkan user sama dengan preferensi.
Kalau sama apa yang bakal dia kasih? Berarti ya yang bakal dia kasih lollipop atau output dari rekomendasinya seperti itu teman-teman. Kalau semisal tidak, berarti output dari rekomendasinya itu kue. Nah, seperti itu kira-kira gambaran dari si rekomendasi cerdas ini. Ini pelajaran yang mungkin gampang ya. Gampang bagi kalian juga gampang teman-teman. Dan mungkin hari ini bakal mudah nih Bu. Kenapa kakak bilang gampang dan mudah? Itu kata yang sama ya. Jadi teman-teman, karena kita hari ini materinya cukup sedikit, sedikit teman-teman. Jadi kalian lihat saja. Nah, coba kalian lihat di sini di yang ditandain seperti ini teman-teman. Nah, konstruksi seperti itu tidak kita ketahui. Oke. Apa yang kita perlu temukan untuk memprogram konstruksi semacam ini? Coba kita lihat dulu. Nah, konstruksi apa yang membuat kondisi dan bagaimana cara mengatur kondisi seleksi. Oke. Nah, jadi intinya teman-teman untuk operator bersyarat itu ada syarat yang harus terpenuhi biar si sintak atau kodenya itu berjalan ya teman-teman, menghasilkan output. Nah, ini kan apa yang harus terpenuhi nih? Si agar si output rekomendasi lollipop ini berjalan, berarti harus terpenuhi si user memasukkan kata yang sama dengan preferensinya, yaitu permen. Nah, jadi nanti ada operator-operator logisnya yang bakal datang di slide-slide selanjutnya, teman-teman. Operator logis atau operator logikanya. Nah, sampai sini udah ada gambaran belum di kalian, teman-teman, tentang operator bersyarat ini? Nah, itu dulu untuk gambaran awalnya ya. Oke, hari ini kita bakal ngapain? Kita akan mempelajari bahwa operator bersyarat adalah konstruksi yang menganalisis kondisi dan memilih perintah untuk dieksekusi. Ini yang harus kita garis bawahi. Memilih perintah untuk dieksekusi itu benar ya. Coba kalian lihat di sini. Ini kan ada dua pilihan nih. Ini satu sama ini. Ada dua eh, yang akan dijalankan, output yang akan dijalankan. Kedua output ini akan dijalankan tergantung kondisinya yang di atas sini. Nah, tergantung kondisi preferensinya, ya atau tidak gitu. Nah, itu bakal dipilih tuh salah satunya. Nah, itu yang dinamakan bersyarat ya teman-teman. Oke. Jadi nanti kalau sekarang kita operator bersyarat, akan ada lagi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya operator bersyarat bersarang, terus operator bersyarat bercabang. Nah, tapi kalian nggak usah pusingkan dulu, kita fokus ke satu-satu dulu. Jadi kakak pengen di fundamentalnya ini kalian benar-benar paham ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, katanya kita akan mempelajari bahwa operator bersyarat adalah konstruksi yang menganalisis kondisi dan memilih perintah untuk dieksekusi. Terus, kita akan belajar bagaimana memprogram suatu kondisi menggunakan tipe data baru. Oke, tipe data juga sangat penting. Tadi kita sudah tahu ada tipe data integer, yaitu untuk si bilangan bulat ya. Oke, integer untuk bilangan bulat, terus ada float untuk desimal. Ada satu lagi nanti ada yang namanya boolean. Ada yang sudah tahu tipe data boolean itu untuk apa teman-teman? Boolean. Oke teman-teman, kakak juga mau bilang kalian boleh mencatat sesuatu yang sekiranya kalian perlukan ya. Jadi nanti semisal kalian pengen catat tipe data apa saja, mungkin kakak kecepatan ngomongnya kalian boleh tanya. Seperti itu teman-teman. Oke, nah di sini kita bakal membahas dulu data tipologis karena ini sangat dipentingkan, sangat penting untuk pelajaran operator bersyarat teman-teman. Coba kita cek di sini. Bagaimana kita bisa memprogram sebuah kondisi dalam tugas sebelumnya? Kita memiliki kondisi sebagai suatu pernyataan yang bisa benar atau salah ya. True or false di sini teman-teman. Jadi kan tadi yang seperti yang kakak bilang, si Depo akan pergi olahraga, olahraga dan jogging dan olahraga di rumah ya. Ini jogging. Oke. Jadi ini preferensinya apa di sini? Hujan gitu. Di sini akan ada hujan teman-teman. Hujan.
Nah, di sini kalau semisal tidak, berarti dia pergi jogging. Kalau semisal ya, itu berarti dia pergi olahraga. Nanti si Depo akan ditanyakan tuh kondisi hari ini di sini. Nah, hujan nggak gitu? Masukkan dulu hujan atau nggak. Kalau semisal hujan, nah, kalau hujan ini sama dengan iya, berarti dia akan olahraga di rumah saja ya teman-teman yang akan dijalankan. Dan kalau semisal tidak atau false, berarti dia pergi jogging. Nah, itu untuk benar atau salahnya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Terus, nah ada yang namanya data tipologis. Pernyataan seperti ini sangatlah penting dalam pemrograman. Data tipologis boolean diciptakan untuk. Jadi teman-teman ada yang namanya tipe data boolean ya di sini. Boolean, boolean ya teman-teman. Ada yang namanya boolean. Oke. Nah, oke udah hadir semua kakak lihat di sini. Boolean ini seperti apa? Dia tuh cuma dua, true or false saya teman-teman. Benar atau salah saja. True itu benar, false itu salah ya. Jadi itu sangat penting dari si pelajaran kita operator bersyarat ini. Modul 5 akan membahas tentang operator bersyarat. Nah, eh, true or false. Jadi kondisinya dilihat benar atau salah nanti kalau benar itu apa yang dijalankan, kalau salah itu apa yang bakal kita jalankan. Sebentar. Kamera kakak. Oke. Nah, di sini ya. Kalau variabel kan kita sudah tahu ya cara pembuatan variabel. Nah, terus uang harian. Oh, ini sudah aman teman-teman. Nah, itu yang harus kalian ingat-ingat dulu. Ada yang namanya tipe data boolean itu true or false ya. Nah, variabel dan ekspresi. Nah, ekspresi dan variabel bisa menerima nilai. Nah, ini ada variabel cek. Berarti dia menyimpan true. Oke, nah, kalau telah dikirim ini menyimpan false. Artinya ya saya sudah kita buat fungsi print saja di sini. Dia akan menampilkan apa yang menjadi value atau nilai dari si variabel kedua ini, teman-teman. Nah, untuk mencetak variabel kan seperti ini ya. Sebentar, kakak. Oke, stop share. Sebentar ya guys, biar kita nanti enak nih belajarnya. Mengembalikan yang disebut mengembalikan nilai itu seperti apa? Jadi dia akan ada nilai yang diberikan setelah program itu jalan misal. Nah, ini kan kalau kita jalankan di sini bakal ada true or false. Ya sama saja seperti misal di sini teman-teman. Ini bisa nggak ya kalau misal di sini kakak bilang undo. Nah, ini nah, di sini ayo mengembalikan nilai sama saja teman-teman. Variabel ya. Di sini udah ada andosha gitu. Andosha. Nah, itu artinya mengembalikan nilai ya, mengembalikan nilai. Jadi sama halnya dengan yang si boolean tadi true or false. True, true. Nah, dia juga bakal mengembalikan si nilainya teman-teman. Kak, kak Ya, izin kamar mandi ya, kak? gimana Ando? Izin kamar mandi kak? Oke, lanjut Ando. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kira-kira gambaran untuk yang disebut dengan mengembalikan nilai. Nah, jadi di sini ada variabel dan ekspresi sederhana ya. Coba kita jalankan dulu. Oke, operator logisnya seperti apa nanti. Kalau yang ini kalian sudah paham teman-teman tentang operator logis yang ini. Nah, ini ada sebentar kita cek dulu. Oke, benar. Nah, di sini ada operator perbandingan dengan dapat digunakan untuk membuat ekspresi logika yang seperti ini teman-teman. Perkalian itu yang pakai bintang. Kalau pembagian seperti biasa, kalau sisa bagi itu persen dan pembagian bilangan bulat itu pembagian bulat. Oke, udah Ando. Oke, jadi di Udah sini kak. ada oke mantap tambah dan pengurangan ini operator seperti biasa ya teman-teman.
Ini operator aritmatika biasa seperti matematika kita di sekolah. Nah, terus yang tipe data logis yang ini kalian sudah paham? Ada yang lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Jadi ini harus diperhatikan ya teman-teman. Kalau kita membuat, eh, misalkan di sini kita buat nama, nama sama dengan, ini kan artinya kita membuat variabel nama ya. Nah, kalau misal nama sama dengan gini, nah ini berarti, misal namanya Ando kan, Ando. Berarti namanya sama dengan Ando, nanti dia bisa ngecek tuh nama yang dimasukkan si user itu sama dengan Ando nggak gitu teman-teman. Nah itu kira-kira. Jadi untuk penggunaan sama dengan yang satu dan menggunakan sama dengan dua itu berbeda ya nanti. Nah ini yang harus kalian ketahui juga nih. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Lebih besar sama dengan ini cara bacanya. Berarti, semisal kakak tanya teman-teman, eh se lebih besar sama dengan 10 itu dari berapa sampai berapa? Batas saya sampai 20 saja. Lebih besar sama dengan 20. Lebih besar sama. Lebih besar sama dengan 10. Itu berarti dari berapa sampai berapa, teman-teman? Dari Ando? 11 ya, Kak? Lebih besar sama dengan berarti dari 10 ya. Nah, itu. Lebih besar sama dengan 10. Berarti kan dari 10 gitu. Nah, kalau lebih kecil sama dengan, misal lebih kecil sama dengan 10. Berarti itu dari 10, 9, 8, 7. Nah, iya. Itu Ando. Mantap tadi kata si Ando 11. Oke, teman-teman. Paham untuk lebih besar sama dengan ini? Dan lebih kecil sama dengan? Oke. Jadi, kalau lebih besar dan lebih kecil itu, ininya ikut ya teman-teman. Angkanya ikut gitu. Karena sama dengan di situ ya. Oke, kita cek-cek dulu tuh. Nah, oke kita lihat di sini misal ada contoh kode yang mereka berikan. Ini apa nih? Kita baca dulu kodenya. Berarti di sini dia membuat suatu variabel jumlah toko. Nah, ini kalau dia menggunakan integer yang sudah kita pelajari kemarin, berarti dia akan memasukkan apa nih untuk inputannya teman-teman? Awalnya kan seperti ini nih. Awalnya tuh ini. Nah, seperti ini kan. Kalau fungsi input kan seperti ini. Kenapa tadi dia tambahkan integer, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Nah, jadinya seperti ini. Kalau yang ini kan kita masih inputan, eh, string ya, teman-teman. Inputan teks. Karena di sini yang mau kita bandingkan itu, oke, bisa nggak ya kira-kira? Coba. Kalau seperti ini, kita masukkan dulu persediaannya 23, yang dibeli 23. False. Oke, lebih besar jumlah toko, print oke. Sebentar ya, kakak mau coba. Ini jawabnya false. Jadi teman-teman yang kita masukkan sekarang ini masih string dia, masih teks. Makanya di sini kita tambahkan integer seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Biar yang dimasukkan itu sudah angka, misal 2334, 23, 34. Oke, tetap false ternyata. Jadi ini yang dibandingkan, teman-teman. Ini yang mereka bandingkan di awal tadi itu masih si string kita ya. Nah, itu kalau di print kayaknya sebentar. Kita coba print dulu. Print auto tab jumlah toko. Oh, ini harusnya kalau kita print yang ini bakal tetap 23. Coba kita jumlahkan saja dulu, teman-teman. Kita jumlahkan. Cara lihatnya mungkin seperti ini. Jumlah toko di plus ini ya. Jadi tambah di pesan.
Berarti kita akan print si jumlahnya. Oke, 12, 13. Nah, ini jumlahnya 25. Oke, benar ini false. Oke, coba kita hapus dulu integernya. Ini ada ngaruh nggak ya kira-kira teman-teman? Coba kita hapus dulu integernya 12 dan 13. Nah, ini. Coba kalian lihat bedanya teman-teman. Di sini dia tulis 12, 13 sementara kita menjumlahkan ininya ya. Kita menjumlahkan 12 sama 13 ini. Itu kenapa? Karena yang di print itu masih stringnya teman-teman di sini. Ini kan masih string nih. Masih teks lah kira-kira. Jadi apa yang dimasukkan di sini? Karena kan kita nggak bisa menambahkan string ya. String ditambah string itu bisa, cuman jadinya seperti ini. Dia dia bakal mencetak doang teman-teman. Nah makanya karena kita membutuhkan angka berarti kita menambahkan di sini integer. Ini harus kalian ingat-ingat. Soalnya kemarin kakak lihat masih ada beberapa yang lupa cara menambahkannya. Tinggal ditambahkan saja dalam dijadikan dalam kurung seperti ini. Nah, kalau ini kita jalankan pasti nanti 12 tambah 13 itu ya 25 di sini, teman-teman. Karena dia sudah berbentuk string seperti itu. 12 tambah 13. Nah, kan 25 di sini, teman-teman. Kalau yang tadi kan dia cetak 12 13 saja langsung. Seperti itu. Nah, itu yang harus kalian ingat-ingat. Oke, kembali lagi kita ke pelajaran tentang operatornya. Bentar, kakak hapus dulu. Nah, dia bilang di sini kalau jumlah yang ada di toko itu lebih besar dari yang dipesan, berarti dia masih print oke gitu ya, teman-teman. False. Oke, kita lihat dulu. Kita jalankan, berarti di sini jumlah di toko ada 24, yang dipesan itu 12. Berarti masih true, masih benar ya. Atau kita masih bisa menyanggupi. Jadi di sini operator yang dijalankan nih, lebih besar di sini, teman-teman. Nah, coba kita buat dulu operator lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan itu masih true. Kalau ini kita jalankan, kita buat 24 dan ini 24, berarti dia hitungannya masih true ya. Karena lebih besar sama dengan seperti itu teman-teman. Kalau kita coba kita buat di sini eh, lebih besar saja, berarti ya ini masih true juga sih sebenarnya teman-teman. Cuman coba kita. Oke, ini false. Karena kenapa tadi bedanya? Nah, ini sama dengannya di sini, teman-teman. Nah, kita kan akan true kalau dia itu berarti jumlah yang ada di toko kita itu lebih besar dari jumlah yang dibeli. Nah, sementara yang ini sama dengannya nih. 24 kan sama dengan 24. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil, makanya dia false. Berarti untuk persediaan kita harus isi ulang, isi lagi seperti itu kira-kira teman. Nah, lebih besar sama dengan dan lebih besar doang itu sangat berarti ya teman-teman. Sama halnya dengan lebih kecil sama dengan dan lebih kecil doang. Jadi itu yang harus kalian pahami dan harus kalian mengerti untuk operator yang ini tuh. Operator yang seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk sama dengan seperti apa? Sama dengan ya seperti ini aja teman-teman. Nah, sebentar. Seperti ini, sama dengan. Nah, ini kan variabel. Variabel oke menyimpan jumlah toko sama dengan yang dipesan. Seperti itu. Oke, aman nggak? Wilan, Ando, Depo, Acep, Nurjalila, Satria, Muhammad Saki, sama Zaki, Hoirul. Aman sampai sini, teman-teman? Aman. Oke, mantap. Man. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saja ya. Oke, jadi terus di sini coba kita lihat dulu tugasnya. Katanya di sini tulis program yang menanyakan banyaknya persediaan coklat, lalu menentukan jika persediaan harus diisi kembali. Jumlah minimum dari permen itu persediaan adalah 50 kilogram. Jadi ada yang bisa bantu nggak nih kira-kira? Kalau dia bilang jumlah minimum persediaan itu 50 kilogram, berarti gimana operator yang harus kita buat? Coba kita cek di sini.
Nah, di sini ya teman-teman, coba kalian perhatikan ini penting juga nih teman-teman. Jadi kan ada toko nih, ada toko dengan jumlah minimumnya itu 50 di sini teman-teman. Nah, kita sudah tahu jumlah minimumnya 50, berarti nanti semisal si Pikri jadi pebisnis dia. Jadi dia menginputkan tuh dalam persediaannya berapa. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan di baris ketiga ini teman-teman, pengiriman yang ini ya. Nah, kita bakal mengirim barang jika jumlah di toko itu di sini katanya lebih kecil yang ini ya. Lebih kecil dari jumlah minimum, teman-teman. Berarti dari 49 nih. Kira-kira kalau kakak masukkan 50 itu udah dikirim atau enggak, teman-teman? 50 nih persediaan. Ini dikirim true atau false nih, teman-teman. Nah, ini operatornya lebih kecil katanya. Berarti kalau 50 true or false? False. False ya. Oke, false. Benar, Pikri. Jadi karena dia eh lebih masih masih sama dengan gitu. Kecuali kita buat sama dengannya di sini, teman-teman. Ini mungkin kalau kita masukkan 50. Nah, ini bakal true nih. Oke, seperti itu kira-kira untuk si operator. Oke, teman-teman. Wow, hujan di kakak ya. Jogja hujan, guys. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah kita paham tadi, di sini ada yang namanya operator AND dan operator OR, teman-teman. Logika AND dan OR. Jadi kalau N itu teman-teman membutuhkan dua kondisi sederhana untuk benar dalam waktu yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Kelas akan kita mulai ketika tutor dan muridnya sudah hadir. Berarti kalau semisal muridnya belum hadir, itu kelasnya nggak akan dimulai, teman-teman. Karena di situ ada kata dan ya, tutor dan murid. Nah, sementara OR ini memerlukan setidaknya satu dari dua kondisi sederhana yang harus terpenuhi. Contohnya, kelas akan dimulai ketika tutor atau murid itu hadir. Nah, kalau semisal tutornya nggak hadir, kelasnya tetap berjalan. Karena kita menggunakan operator OR, teman-teman. Seperti itu. Untuk gambaran AND dan OR. Kita lihat dulu contoh. Oke, jadi di sini kita disuruh membuat program yang memberitahu tentang kesalahan dalam stok coklat. Nah, error persediaan terjadi saat gudang sudah hampir kosong di bawah. Nah, di sini ada operator atau ya. Atau berarti salah satu ini benar, salah satu ini saja benar, berarti kita harus menyetok. Nah, di sini teman-teman. Sebentar, kakak stop share lagi. Oke, nggak aman berarti. Nah, ini. Ini teman-teman, tolong kalian perhatikan dulu. Nah, jadi dia buat di sini ada kata or nih teman-teman. Or di sini. Nah, jadi jumlah toko itu lebih kecil 50 atau lebih besar 300. Jadi salah satunya ini yang terpenuhi, dia akan error persediaan, teman-teman. Salah satu yang terpenuhi akan error persediaan. Misal kita 49. Ini kan masuk ke ini bersyarat yang pertama ya, jumlah toko lebih kecil. Makanya harusnya dia akan error nih. Nah, true kan, error persediaan true. Dan satu lagi 301 misal. Nah, ini akan true juga, teman-teman. Jadi ini akan terpenuhi atau salah satu, astaga ya Allah suara kakak. Salah satu dari yang ini, salah satu yang ini terpenuhi saja dia bakal error, teman-teman. Kecuali dia menggunakan operator N. Nah, kalau N ini mungkin harus dua ini ya, dua yang masuk 49. Nah, ini masih false kan? False karena si lebih besar dari 300-nya tidak terpenuhi, teman-teman. Seperti itu. Kalau kita menggunakan OR di sini, ini kita masukkan salah satu saja, error persediaannya true. Seperti itu kira-kira gambaran untuk si AND dan OR. Oke. Ada yang mau ditanya dulu, guys?
tentang and dan or tadi. Jadi kesimpulannya itu tipe data logis, tipe yang digunakan untuk memprogram pernyataan yang bisa benar atau salah. Dan ekspresi boolean sederhana dapat dibangun menggunakan namanya operator perbandingan. Yang tadi teman-teman. Dan ekspresi logika gabungan dapat dibangun dari ekspresi logika sederhana dan operator logika. Nah, itu untuk pelajaran kita dulu pertama ini. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Biar kita tes dulu, maksudnya kita mengerjakan tugas dulu teman-teman. Biar kalian nggak cuma teori-teori saya. Nah, kita akan mengerjakan yang di pertemuan kelima. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Pak Acep, oke. Kalau sudah tidak ada, oke Depo mantap. Di-share screen lalu dikerjakan dulu ya teman-teman. Di-share screen lalu dikerjakan. Yang nomor 5.1-nya dulu guys. Oke, semangat ya. Ingat ada operator perbandingan. Dikerjakan dulu kakak baru menerima pertanyaan di jam berapa ya? Jam 11. Jam 11 teman-teman. Dibaca dengan teliti ya teman-teman. Dibiasakan dibaca dengan teliti ya. Oke, mungkin biar kalian nggak lama di bagian satu. Oke, udah ternyata. Dilanjut dulu teman-teman.
nomor 5 ini teman-teman, operator yang tadi. Dilihat dulu di oke sama dengan password itu. Apa yang harus kita tambahkan di situ, teman-teman. Sama yang inputannya itu benar integer atau gimana tuh. Jadi diperhatikan ya teman-teman semua. Ando, itu password, oke mantap. Nah, password sama dengan dulu dibuat di situ. Password sama dengan tadi kata kakak gimana? Dua kalau sama dengannya. Jadi kasih spasi. Baru otoritas seperti apa? Nah, itu diperhatikan dulu teman-teman. Kak, mau nanya Kak, Iya, Ando gimana? integer itu digunakan saat apa ya Kak? Saat Nah, integer itu digunakan saat yang kita butuhkan, inputan yang kita butuhkan itu berupa angka nanti, Ando. Kalau yang sekarang kan yang kita butuhkan itu ini ya, string kata ya. ya? Nah, String. string. Ah, berarti kita nggak perlu menambahkan integer di inputannya. String itu apalagi beda untuk huruf ya? Kak? Kalau string itu kan teks ya. Yang ini contohnya sweet stories, yang itu string ya. Yang ada di dalam tanda petik itu string yang teks. Iya, Oh, oke. kalau semisal angka ya angka seperti biasa, misal yang dibutuhkan nanti yang ditanyakan berapa harga, berapa berat. Nah, yang kira-kira itu membutuhkan angka berarti kita menggunakan integer. Kalau string itu yang teks. Nah, ini kan kalau kamu lihat di loginnya ini, Smith KT ini kan sama si passwordnya ini mereka menggunakan tanda petik. Itu berarti string. Berarti kita akan membandingkan atau ngecek si string. Berarti yang inputan kita itu harus string seperti itu. Makanya Baik. inputannya ini sudah benar. Tinggal kamu tambahkan di setelah tanda petik yang ini, tambahkan koma, terus oke gitu. Oke itu dari mana? Dari variabel yang menyimpan si passwordnya ini, teman-teman. Kayak Iya, seperti itu. koma gini ya? Iya, Oke. terus ketik oke di situ. Oke, nah itu dia. Coba dijalankan dulu. Oh, baik, Kak. Nah, seperti itu ya teman-teman, harus kita ketahui mana Terus, perbedaan. Nah, itu si siapa nih? Si Deposio. Setelah tanda petik otorisasi. Ini, Kak, Depo. ini Kak setelahnya diapain lagi ya Kak? Sebentar, tanda petiknya di luarnya, Depo. Oke, koma, koma. Itu Kenneth, matikan dulu ini, Depo. Karena kamu sedang running tuh. Nah, baru koma, oke gitu. Coba ini password setelah passwordnya biasakan kalau membuat ini dikasih spasi ya teman-teman, biar rapi. Gimana Ando? Terus kata ini pribadi Anda Kak, tanda ini apa ya? Coba dilihat ini, dilihat di perintah tugasnya. Seharusnya kita bebas sih masukin. Oh ini Kak. Ya, sweet stories dulu. Apakah dia jawabannya benar true seperti itu? Sweet story. Nah, lihat aja di ininya teman-teman. Itu harusnya, itu bebas kita masukin apa aja ya, Ando sebenarnya. Cuman kalau dia nanti karena auto checknya bakal ngecek si sweet stories ya masukin aja sweet stories gitu. Di Nanti enter, 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 enter. Nah, false. Karena apa itu false? Harusnya jawabannya true ya. iya. Oke, coba lihat apa yang jadi masalah sweet store, sweet store satu. Kenapa dia false, teman-teman? Smith Steak berarti coba dilihat dulu masukkan kata sandi ada. Oke, password. Oke, ada yang salah mungkin penulisanmu? Sweet Store 111 benar. Kenapa dia kira-kira oke password? Harusnya otorisasinya true nih kalau kita masukkan Sweet Store. Ada yang salah nggak kira-kira ini apa? Penulisannya mungkin Sweet.
store sama dengan ya, sama dengan oke sweet store sorry, sorry, sorry. Store. Kok kamu Smith Kate? Kenapa nih? Sebentar kakak cek dulu. Oke, Kak ini password gimana sama. kak? Oke, sebentar ya, Fikri. Dicek dulu apa si Ando. Kenapa nih? Kok kamu password Sweet Store? Oke, Sweet Store. Satunya tiga benar ya. Store, Sweet Store. Oh ini, oh enggak ya. Sweet Store. Hmm. Coba dilihat-lihat dulu Ando. Kenapa kok false ini? Udah Iya. benar sama dengan passwordmu sama dengan. Ini siapa tadi yang nanya? Fikri ya. Sebentar ya Ando. Nah, Oke, Kak. itu oh, jangan buat. Nah, itu dicentang coba dicentang. Iya. Terus Sweet Store, masukkan Sweet Store. Jangan 4 nih ya, 3 enter. Nah, itu karena kayaknya kamu ini deh. Yang jangan ini lebih besar sama dengan. Kita menggunakan sama dengan, teman-teman. Oke, password sama dengan Sweet Store 11 gitu. Oke. Jangan sama dengannya dua kan apa, Fikri? Dibuat biasanya. Kalau kakak bilang tadi ininya. Ah, coba. Oke. Dijalankan dulu coba Sweet Store. True. Dicentang ya benar. Nah, oke. Oke. Ah, mantap Fikri. Udah bisa kamu. Kayak kakak lihat. Nah, ini siapa? Si Ando coba dijalankan lagi Ando. Di running ulang kok false dia ya. Coba dijalankan ulang. Iya. Oke, dicentang aja. Boleh. Centang ya. Iya, dicentang. Baru masukkan Switch Store lagi. Temanmu yang lain bisa tadi. Si si Fikri. Baru Switch 6 gimana ya? sebentar. Store. Hmm. Store-nya. Lihat sama penulisannya. Oke, enter. Oh, Ah, tadi Kak. false tapi dia ini ya. Gak apa-apa dilanjutkan saja dulu. Ini kayaknya penulisannya, penulisan. Baik, Kak. Oke, teman-teman. Sudah nomor 5 semua? Selesai? Udah. Oke. Permisi, Oh, Nur Jalila. ini Iya, gimana Nur Jalila? saya Oke. info. Gimana Nur Jalila? Oh, ini jangan diklik Oh, through nih. oh, Iya, ini kan tadi kakak bilang dia akan mengembalikan nilai, berarti kita variabel oke-nya saja itu. Variabel oke-nya saja oh, diketik di sini. Ya, sudah benar kamu cuman nggak langsung kita masukkan true ya, oke saja. oh, Kalau nah nilainya nanti si variabel itu bakal dia kembalikan seperti itu. Nur Jalila. Oke, enter. Coba ini nggak usah pakai spasi yang ini, oke-nya ini. oh, Nah, iya. Nah, coba dijalankan lagi. Sweet Store. Oke, lagi mau dicentang Sweet Store ya. Kenapa nih? Kadang tuh auto checknya. Ini sebenarnya kamu udah benar ya Nur Jalila. Enter. oh ya, Itu dia. Diulang-ulang saja tuh. Mantap Nur Jalila. terima kasih Kak. Oke. Lanjut dulu nomor 6 ya teman-teman. Nomor 6 diperhatikan. Kalau kategori sama dengan kategori lowernya itu untuk ininya saja, inputannya saja itu teman-teman. Nggak usah di apa-apain yang itu. Rasa sama dengan rasa lower juga nggak usah. Kalian fokus lihat ke
Nah, itu ada, nomor 6 ada N ya. Dibuat N. Berarti kategori sama dengan kue dan rasa sama dengan coklat. Seperti itu, teman-teman. Gimana tuh cara buatnya? Kategori sama dengan kue dan rasa sama dengan coklat. Itu yang harus kita perhatikan atau kalian perhatikan di sini di baris kelima ya. Itu yang terpenting, teman-teman. Nah, baris kelima itu yang terpentingnya, teman-teman. Jadi stop sama dengan kategori, sama dengan kue, dan rasa sama dengan coklat. Seperti itu. Nomor 6. Itu Satria, mantap. Jadi nomor 6 yang harus kalian perhatikan itu cuma di baris limanya, teman-teman. Coba. Ini kakak kirim dulu baris 5 si nomor 6. Nah, itu. Seperti itu kira-kira. Karena kan di sini coba kalau kalau kalian baca perintah tugasnya dia bilang eh seorang pelanggan ingin membeli kue coklat di antara pelanggan toko Sears. Kuenya adalah yang paling populer. Oke, programnya sebagai yang populer. Berbagi. Ada lihat petunjuknya di situ. Berarti kategori sama dengan kue dan rasa sama dengan coklat. Gimana cara penulisannya itu sudah kakak kirimkan, teman-teman, di room chat kita. Oke, mantap. Ando sudah nomor 7. Kak, Oke. nomor 7 sama kayak nomor 6 ya, Kak? Nomor 7 sebentar. Iya, benar. Nomor 7 sama dengan nomor 6. Cuman di ininya saja. Harganya itu kan kategori sama dengan kue dan harga lebih kecil sama dengan 500 ya dibuat di situ nanti. Sama. Benar. Nah, ini penggunaan integer nih. Di harganya nanti gunakan integer ya. Baik, Kak. Ah, oke, lihat petunjuknya. Kalau yang kategori itu tetap string dan harga itu integer. Gimana cara membuat inputan integer? Oke, mantap nih. Ando sudah paham kamu. Mantap. Nomor 7 di lihat dulu ya, teman-teman. Nomor 7. Oke. Kakak ini buka pertanyaan lagi di 11.15 ya. Untuk yang nomor 7 nanti, teman-teman. Jadi setelah nanti 11.20 kita mulai. Ini lagi stop share dulu lagi. Si Zaki Satria, kenapa kamu salah? Itu karena hmm, ini nomor 7 ya, Zaki. Kategori, buat dulu kategori lower, kategorinya di lower dulu setelah harga. Kenapa di lower? Karena setiap nanti yang dimasukkan setelah harga aja dibuat. Setelah harga. Ya, di bawahnya harga kan. Itu dibuat kategori sama dengan kategori lower ya, teman-teman. Terus
variabel maunya jangan mau dibuat apa? Buat is cell aja, is garis bawah cell gitu. Harganya nggak usah di lower. Harganya kan ini string ya. Harganya string, harganya integer. Itu kayaknya ini mu, nama variabel nomor empatnya is cell. Diganti, mau itu diganti jadi is coba is underscore cell sale gitu. Kak, Enggak, bukan sel kayak gitu. SALE. Nah, berarti di maunya juga itu dipanggil ya salah ini iya itu dia. Kak mau nanya Kak, yang ini kategori udah bener belum Kak? Sebentar, Ando. Kategorinya sudah benar, mantap. Masukkan tipe dari gula-gula. Seperti itu. Oke. Yang, Itu juga harganya sepertinya kamu sudah paham tuh inputnya seperti apa. yang kakak bilang tadi low itu di mananya ya Kak? Apanya? Oh, Low. itu setelah harga nanti, setelah harga di bawah. Oh Itu nomor sudah 3 benar ya Kak? dilanjutkan dulu saja. Jadi nanti harga itu harga semakin kita lower dulu kan dia. Oke. Nanti kakak jelaskan apa fungsi ininya, si lower itu. Nah, itu dia teman-teman. Seperti ini Kak, nomor 2. Iya, seperti itu. Cuman itu tutup kurungnya ditutup dulu terakhir. Buat satu Oh lagi dua kan kali ya Kak? kita iya. Sudah ya. Terus lower ketik di bawah di Low kategori sama dengan kategori. kategori sama dengan kategori iya sama dengan yang variabel ya benar seperti itu. Tulis lagi kategori titik lower gitu. Terus lagi Kak, kategori Iya, sama ditulis kategori. lagi di situ kategori titik lower. Oke, sebentar. Nomor 7 ada yang sudah selesai atau masih proses? Ini ya teman-teman. Kakak kirimkan saja untuk jawaban nomor 7 ke room chatnya. Tolong dikerjakan. Yang nomor 7 kakak kirimkan. Oke, setelah mengerjakan nomor 7, oke kita lanjut. Kakak kasih lagi yang nomor 8. Itu nomor 7 kakak kirim teman-teman. Saya langsung Terus si Alparisi lowernya ini dikasih buka tutup kurung ya, buka tutup kurung. Nah itu, coba kalian cek di room chatnya kakak teman-teman. Kue dan ini ya, or. Eh, ya kue dan harga ya, kue and harga. Oke, Alfarisi lanjut dulu. Nomor 7 teman-teman lihat di room chatnya yang kakak kirim. Nurjalila, oke benar Nurjalila seperti itu. Jangan ada, oke mantap. Dicoba-coba lagi.
kita mengerjakan tugas ini sampai 11.20 ya teman-teman. Baru kakak menjelaskan sedikit lagi. Baru kita lanjut tugas lagi. Kalau masih ada nanti. Oke teman-teman, kalau sudah selesai nomor 7-nya di stop share ya. Kalau sudah selesai nomor 7-nya di stop share dulu. Nomor 8 nanti kita lanjutkan. Di stop share dulu teman-teman. Yang sudah selesai nomor 7 di stop share dulu ya. Apa tens? Pokoknya saya tens salah ya kak ya nomor 7 kak. Depo, oke sebentar kakak cek. Depo, oke itu kategori seperti sale sama dengan kategori N. Oke. Oke, pertama coba kamu klik di sini dulu di baris ketujuh ini. Dihapus dulu dua baris. Jangan ada itunya, dihapus. Oke, satu lagi nomor baris 6-nya dihapus. Oke, terus sebentar isel sama dengan kategori. Coba dijalankan lagi coba. Bad input ya. Sebentar. Ini kamu copy dari kakak atau gimana? Saya ketik satu-satu kak dari awal. Oke. Oh ini. Itu kok sama dengannya jadi dua itu apa? Lebih besar sama dengannya. Yang ini, yang harga lebih kecil sama dengan itu. Itu satu saja. Sama dengannya satu saja. Nah, itu Kak, dijalankan. yang nomor 8 ini di stop share ya, Kak? Ya, udah di stop share dulu ya. Oke, mantap. Sudah selesai nomor 7 teman-teman. Oke, Ando stop share. Kita tunggu Acep sama si itu jangan pakai tanda kurung apa? Si apa nih? Si Acep. Kategori sama dengan kue itu nggak usah dibuat tanda kurung. Harga lebih kecil sama dengan juga nggak usah dibuat tanda kurung ya, Acep. Ya, nggak usah dibuat tanda kurung. Oke, dicoba-coba dulu. Oke, karena waktunya makin mepet, kakak bantu stop sharein si Depo sama si Acep dulu ya, teman-teman. Depo sama Acep. Nah, oke teman-teman. Sebentar, ya, back ke kakak lagi dulu. Bentar. Oke, oke aman si Acep. Nah, jadi ternyata di sini teman-teman. Tadi kakak lihat kalian sudah mulai paham nih, sudah mulai paham gimana cara penggunaannya lebih kecil, lebih besar, dan lain sebagainya. Coba perhatikan kakak dulu, ini yang lebih penting sebenarnya dari pelajaran kita hari ini di operator bersyarat ini teman-teman. Operator bersyarat. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, kita telah mempelajari cara memprogram suatu kondisi, suatu pernyataan yang bisa benar atau salah. Ini tadi sudah kita pelajari ya. Nah, oke, di sini ada tipe dari balok atau dari blok ya, algoritma mulai atau selesai, input output, satu perintah atau tindakan dan ekspresi logis. Ini bentuknya bukan sembarangan ya, teman-teman. Jadi ini untuk mulai, untuk selesai menggunakan yang seperti ini. Kalau input output itu seperti ini. Kalau misalkan satu perintah itu ya seperti ini, teman-teman. Kotak. Terus kalau ekspresi logis yang ini. Oke, itu harus kalian perhatikan juga ketika nanti membuat flowchart-nya. Nah, operator bersyarat itu apa atau inti dari pelajaran kita hari ini? Operator bersyarat itu teman-teman, perintah yang mengeksekusi. Perintah yang mengeksekusi atau tidak.
mengeksekusi suatu perintah tergantung pada nilai ekspresi logisnya seperti yang ini. Contoh penggunaannya melaksanakan beberapa aksi hanya jika ekspresi menghasilkan true. Nah, kalau tidak berarti programnya mati seperti itu. Nah, kalau ini aksi A jika ekspresi benar dan aksi B kalau salah. Nah, itu yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, disuruh di sini membuat sebuah algoritma yang mengecek jika bisa melakukan pembelian dengan kartu. Nah, jika barang lebih dari jumlah uang pada kartu, output tidak cukup dana. Seperti ini, teman-teman. Kalau kalian mau narik uang di ATM, kalau saldo kalian kurang, nah itu kan ada saldo tidak mencukupi gitu kan. Nah, itu menggunakan operator bersyarat tuh di ATM-nya. Nah, saldo tidak mencukupi. Oke, di sini ada contohnya misal input besar yang harus dibayar dan saldo kartu. Nah, apakah jumlah yang harus dibayar itu benar dan saldo kartu itu masih cukup, baru kita outputnya dana tidak cukup dan kalau tidak itu akhir. Sama seperti di ATM teman-teman. Kalau kalian narik uang kan gitu juga ya. Jadi di ATM itu juga menggunakan coding mereka. Nah, terus selanjutnya buatlah sebuah algoritma ngecek jika melakukan pembelian dengan kartu. Oke, ini masih sama ternyata. Oke, nah pembelian disetujui. Kalau semisal eh, tidak sama dengan ini hitungannya tidak sama dengan atau masih memenuhi saldo yang kalian punya. Nah, jadi teman-teman di sini kita sudah masuk ke topik baru. Tadi kita sudah tahu operator bersyarat itu seperti apa. Nah, untuk memprogram operator bersyarat perintah berikut yang digunakan if else. Ada yang sudah pernah dengar tentang if else teman-teman? Jika maka ini artinya jika. Nah, misal if Ando sama dengan sarapan. Nah, baru print di sini dia akan semangat. Kalau else dia bakal lesu gitu, print lesu. Ah, ini menggunakan if else namanya teman-teman. Coba kakak lihatkan contohnya di sini. Nah, di sini if ekspresi ini benar, misal ekspresi yang dimaksud itu seperti apa nanti tergantung apa yang kalian buat. If misalkan tadi kakak bilang si Ando sarapan, ah, kalau ini benar, si Ando sarapan, jika si Ando sarapan, dia bakal semangat di sini tindakannya. Nah, kalau semisal yang if else ini seperti apa? Jika maka ini artinya ya teman-teman. Misal if si Ando sarapan, ekspresi benarnya itu sarapan, ini benar, berarti dia akan semangat di sini tindakan satunya. Kalau semisal ininya tidak benar, ini salah, berarti dia bakal pergi ke else yang ini. Nah, dia bakal lesu seperti itu. Contoh penggunaan if else, teman-teman. Oke, kira-kira kalian paham nggak yang kakak maksud? Pertama dicek dulu yang ini benar atau enggak. Kalau ini benar, berarti ini tuh anakan dari si ini. Atau tindakan dari si if yang pertama. Nah, kalau semisal salah, yang ini salah ternyata, yang dijalankan bakal yang ke else yang ini, teman-teman. Nah, itu untuk penggunaan if else. Jika maka. Jadi bisa kalau if itu bisa if-nya saja yang ada, bisa if else atau pasangannya. Baru nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita belajar tentang elif, else if yang disatukan seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat contohnya mungkin. Oke, susun program yang menawarkan produk sesuai dengan preferensi rasa ya. Coba. Oke, ini untuk oke, nah ini teman-teman. Sebentar kakak stop share dulu. Bukan stop share. Kita contohkan dulu. Nah, ini contoh gampangnya ya teman-teman. Kalau ini kita lihat, tolong kalian perhatikan. Oke, pertama kakak menjelaskan dulu lower itu seperti apa. Atau udah ya kemarin. Lower itu buat apa teman-teman? Jadi, lower itu kan mengecilkan ya. Atau misal nih, si pengecekan kita kan di sini vanilla ya. Nah, semisal nanti si Pikri memasukkan vanilla di sini, huruf depannya itu kapital atau semuanya kapital. Kalau kita tidak menggunakan rasa samain lower ini, dia bakal error, teman-teman. Atau dia tidak bisa mencek. Kalau gini kan masih ya. Ini masih yang IP yang pertama, rasakan cheesecake spesial kami. Nah, kalau semisal ini kita tidak buat, teman-teman, coba ini nggak usah kita buat dulu. Eh,
Nah, ini nggak usah kita buat. Kalau ini kita jalankan, kita ketik vanilla saja gini. Dia bakal rasakan kue kacang seperti itu. Nah, artinya si lower ini tuh mengecilkan apapun yang diinput sama usernya, teman-teman. Jadi karena di sini pengecekannya vanilla. Jadi, kalaupun kalian buat huruf kapital, misal ini, dia bakal menerimanya itu, menerima si rasanya ini jadinya huruf kecil semua. Tetap jalan. Itu untuk lower, teman-teman. Lower itu mengecilkan, kalau upper itu nanti membuat besar semua angkanya. Nah, ini untuk contoh if else-nya. Jadi kan di sini ada if. If terus kondisi yang ini. Dia buat kondisi, ini bebas apa saja nanti. Dia buat pertama kondisinya, rasa yang dimasukkan sama si user atau si penggunanya ini, sama nggak dengan vanilla? Dia cek ya, if rasa sama dengan vanilla, jika rasanya sama dengan vanilla, maka kita print rasakan cheesecake spesial kami. Kalau semisal ini tidak, berarti yang di print rasakan kue kacang. Seperti itu untuk if else, teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Oke, kita jalankan dulu. Misal kita masukkan coklat saja, coklat. Ini berarti bakal ke yang mana, teman-teman? Yang bakal di print. Apa yang bakal di print jika kakak memasukkan coklat di sini? Rasakan kue kacang. Rasakan kue kacang, benar. Dia ke else-nya seperti itu, teman-teman. Oke, ini eh vanilla. Oke. Semisal kakak buat begini tidak sama dengan tidak sama dengan tidak sama dengan. Nah, kalau kakak masukkan vanilla, ini apa yang bakal dicetak, teman-teman? Jika rasa tidak sama dengan vanilla, nah, ayo, ini apa yang bakal dicetak? Kalau kakak masukkan vanilla, di situ lihat, if rasa tidak sama dengan vanilla. Nah, kalau kita lihat, nah, kenapa yang dicetak rasa kue kacang? Karena yang kita masukkan vanilla. Nah, gitu. Kalau yang kita masukkan misal coklat di sini, malah dia nanti ke rasakan cheesecake-nya seperti itu. Nah, operator ini sangat penting ya, teman-teman. If else. Nah, kira-kira paham nggak untuk penggunaan if else, teman-teman? Jadi untuk kesimpulannya, operator bersyarat perintah yang mengeksekusi atau tidak melaksanakan tindakan tergantung pada nilai ekspresi logisnya. Lalu untuk memprogram operator bersyarat, pernyataan if else ini digunakan. Dan tentukan dalam operator bersyarat dimulai dengan titik 2 dan di indentasi oleh 4 spasi. Itu maksudnya yang ini ya, teman-teman. Misal gini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu sepertinya ya. Maksud dia dari mereka ini. 1, 2, 3. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk apanya if else-nya. Jadi jika maka, ini if else artinya jika maka. Kalau ini benar berarti ini yang dijalankan. Kalau ini salah berarti ini yang dijalankan, teman-teman. If else. Oh ya, Jadi bentar. pertemuan selanjutnya bakal ada lagi nanti yang namanya elif, seperti itu, teman-teman. Elif apa? Tapi ini nggak usah dipikirkan dulu. Kalian paham yang if else ini aja udah keren banget, teman-teman. Paham nggak kira-kira, guys? Atau ada yang mau ditanya dulu? Ando, Fikri, Depo, dan yang lain, Jalila. Kamera kakak kenapa nih? Paham nggak untuk if else ini, teman-teman? Paham, Kak. Paham, paham. Paham, Kak. Oke, mantap. Paham ya? Nah, ini bebas nih ya. Misal, kakak buat contoh lain ya. Misal, nilai. Nilai sama dengan input. Nah, karena nilai kita tambahkan integer ya di sini. Oke. Terus kalau integer itu nggak usah dibuat lower ya. Misal nilai lebih besar sama dengan berapa? Lebih besar sama dengan 80 misal. Nilai lebih besar sama dengan 80, kita akan print kamu lulus. Kalau semisal tidak berarti tidak lulus ya. Tidak lulus. Ini bisa nggak kira-kira, teman-teman, kita jalankan? Nah,
Oh, malah masukkan nilai favorit nih. Masukkan nilai Anda. Masukkan. Ini, oke, kita matikan itu. Masukkan nilai. Nah, misal kita masukkan 70. Berarti tidak lulus. Nah, itu kalau kita masukkan 80 saja, udah lulus harusnya. Karena lebih besar sama dengan. Nah, seperti itu, teman-teman. Misal kita masukkan 60, tidak lulus. Kalau semisal kita masukkan 90, dia lulus. Lulus. Seperti itu, teman-teman. Untuk if else ya. Berarti kalau ini terpenuhi, maka yang dijalankan yang printnya. Kalau ini tidak terpenuhi, berarti yang dijalankan yang else-nya. Seperti itu, teman-teman. Aman, guys? Ada yang mau Aman. ditanya dulu? Oke, kakak stop share lagi. Tolong dilanjutkan, di share screen dan dilanjutkan. Ada 9 menit lagi, teman-teman. Oke, untuk nomor 8 tugas kita yang tadi kakak kirimkan saja ke kalian biar selesai. Sebentar kakak kirimkan yang nomor 8-nya. Baru kita masuk ke tugas selanjutnya yang menggunakan if else ya, biar kalian ada contoh dulu. Nah, ini teman-teman, nomor 8 diambil saja dari yang kakak kirim. Boleh dikopas saja, teman-teman. Karena waktu kita dikit lagi. Dikopas saja. Nah, itu nomor 2-nya. Apa Pari? Yang bintangnya juga dikerjain nggak? Oke, nggak usah dulu nggak apa-apa. Langsung ke nomor 2 tugas kita saja. Bintangnya. Iya, teman-teman dilanjut dulu. Ada 7 menit lagi kita. Semangat ya guys. Hari ini kalian keren banget sih. Oke, dilanjut. Yang if else. If else ini sangat penting karena pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bakal menggunakan if else terus. Jadi nanti akan ada elif, ada tambahan lain seperti itu. Jadi untuk teman-teman nomor 7 sama nomor 8 sudah kakak kirimkan di room chatnya ya. Kalau untuk bintang nggak usah dikerjakan dulu, kita lanjut ke nomor 2-nya yang elif, yang if. Oke, siapa nih? Ando, saya mau ke nomor 8. Si Nurjalilah, bintang. Bintangnya boleh dikerjakan, boleh enggak ya? Itu sebenarnya bonus. Depo, oke sudah. Laki Zatria, oke.
Acep, gimana share screen-nya Acep? Apakah aman? Oke ya, nomor 8. Iya benar, udah benar seperti itu. Dilanjut buat ini keinginannya. Coba dilihat di room chatnya kita di Zoom. Nah, itu tinggal keinginan sama dengan kita buat input keinginan seperti itu Acep. Nah, oke, dijalankan. Jadi, ah, Kak ini kok bad input ya Kak? undo bed input nomor 8. Wow, itu. Oh, ini kamu ketik ya? Oke, di itu sejajar dulu semua yang dari baris 3, 4, 5 itu sebaris selain semua mereka. Jangan di ini, jangan dipisah-pisah karena itu satu kerangka mereka tuh. Berarti ini Kak, digabungi semua gitu Kak? Iya, digabung semua. Coba keinginan dulu, tarik ke atas dulu keinginan. Keinginan yang paling yang nomor 4. Iya, coba di backspace. Nah, dikasih spasi biar orang terus satu lagi yang di bawah. Iya, oke dikasih spasi. Oke, coba dijalankan. Ya. Oh sudah. Iya, itu bad input karena mereka satu badan ya. Baik Kak. Oke. Dicentang apa Acep tanpa gula. Oke, dijalankan dulu. Enter. Oke, coba dicentang dulu Acep. Baru masukkan tanpa gula lagi. Enter. Oke, mantap. Boleh dikerjakan bintangnya, boleh langsung ke tugas kita selanjutnya. Oke, teman-teman. Eh, sepertinya waktu kita sudah sisa 2 menit lagi. Teman-teman boleh stop share dulu. Stop share dulu semua teman-teman. Kakak ingin buat ini dulu. Melihat dari pekerjaan kalian, Muhammad. Oke. Oke. Nah, sekarang fokus ke kakak dulu teman-teman sebentar. Jadi kakak lihat nih dari semua pelajaran kita hari ini, kalian sudah paham mengimplementasikannya, cuman kurang teliti di bagian N dan OR-nya ya teman-teman. N dan OR. Jadi kita lihat tuh baca perintah tugasnya. Kalau semisal dia bilang lebih kecil dari 100 dan lebih besar dari 300, itu berarti kita menggunakan N. Nah, kalau semisal dia buat atau berarti kita buat OR seperti itu teman-teman. Nah, kalau N kan kedua-duanya harus benar. Seperti yang kakak contohkan tadi. Kalau hari ini hujan dan petir, berarti kita nggak pergi sekolah seperti itu. Kalau kalau menggunakan or, salah satunya itu benar. Nah, salah satunya benar dan salah satunya itu salah, nggak apa-apa teman-teman. Ya namanya juga atau kan. Jadi pemrograman itu sebenarnya teman-teman, coding ini sebenarnya kalau kita bisa membaca apa yang kita ketik, kata apa ya, program apa yang kita buat atau sintak seperti apa yang kita buat itu bisa kita artikan, kita bisa baca dengan menggunakan bahasa kita sehari itu gampang banget teman-teman. Contohnya tadi, if rasa sama dengan vanilla itu kan kita buat. Nah, jika rasanya sama dengan vanilla gitu aja langsung cara bacanya teman-teman. Oke. Kira-kira aman sampai sini teman-teman? Gimana? Acep, Saki, Khairul, Aman. oke, Jalila, Ando, Depo. Aman ya?
Oke, mantap jempol. Oke, teman-teman, hari ini keren banget kalian. Jujur, kakak bangga sama kalian karena bisa mengerjakan satu tugas 1 sampai 8 tadi. Jadi nanti dicoba-coba dulu nomor duanya karena itu mungkin agak penting ya. Bukan agak sih, penting banget teman-teman. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita seperti biasa foto dulu sekali, baru kita selesaikan kelasnya. Foto. Depo mau on cam? Oke, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Semangat dan selamat sudah menyelesaikan ujian kalian di sekolah. Semoga nggak ada yang remedi ya. Semua nggak ada yang remedi. Kita ketemu lagi di minggu depan. Diingat-ingat gimana operator bersyarat itu karena minggu depan sepertinya bakal masuk ke operator bersyarat bersarang lagi. Udah bersyarat, bersarang, baru nanti masuk ke bercabang. Nah, banyak cabang-cabangnya teman-teman. Semangat, thank you buat hari ini. Selamat siang teman-teman. Bye-bye dan sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Oke, Acep, Zaki, Jalila, Satria sudah bisa meninggalkan roomnya ya. Ya. Bye-bye.